Selamat siang, Pak Marcelo. Perkenalkan saya Fatma, jurusan Desain Informasi. Saat ini saya mau presentasikan hasil dari laporan UTS saya di mata kuliah analisis perancangan sistem. Di sini saya membuat rancangan pengelolaan puluhan pelanggan online berbasis website di gramedia.com. Untuk latar belakang itu sendiri, mengapa saya membuat ini karena keluhan pelanggan itu merupakan permasalahan yang disampaikan oleh customer kepada suatu pihak tertentu, seperti ini gramedia.com. Untuk keluhan yang saat ini terjadi di gramedia.com ini, beberapa keluhan pelanggan itu tidak dikelola dengan baik. Mengapa? Karena antar divisi itu terdapat miskomunikasi, dan untuk pesanan yang tidak sesuai dikirimkan, refund dana, dan untuk pesanan tidak dikirim atau pengiriman pun itu dia masih ada beberapa tidak dikelola dengan baik dan terjadi miskomunikasi sehingga menimbulkan komplain. Oke, dalam pengelolaan keluhan pelanggan ini saya merencanakan untuk membangun sebuah sistem, lebih tepatnya membangun aplikasi. Untuk aplikasinya itu sendiri berbasis website online, dan untuk pengelolaan pelanggan ini penugasannya itu antar divisi gramedia.com membuat laporan status penanganan komplain pelanggan. Namun pengelolaan melalui website masih banyak terjadi kesalahan seperti pesanan tidak lengkap, yang seperti yang saya sudah sebutkan. Terus status pesanan yang belum diproses sehingga dengan SLA atau Service Level Agent Agreement itu tidak memenuhi dengan SLA. Untuk kebutuhan sistem itu menggunakan seperti sistem operasi menggunakan Windows 7 atau versi yang lebih baru, lalu database, kapasitas memori RAM, prosesor, ruang penyimpanan, serta perangkat kursor dan koneksi internet. Untuk analisis kelayakan ini, resiko yang kemungkinan untuk kelayakan teknis, resiko yang kemungkinan terjadi itu tidak tercocokkan atau tidak sesuaian teknologi yang digunakan dari berbagai divisi dalam pengelolaan puluhan pelanggan. Maka melakukan audit teknologi yang ada, memastikan bahwa semua divisi menggunakan alat yang kompatibel, menyediakan pelatihan untuk memastikan penggunaan efektif. Lalu ada kelayakan dari segi kelayakan ekonomi, eh, memperkirakan anggaran yang dibuat ini dengan cermat sehingga mempertimbangkan biaya tambahan yang diperlukan dan mengevaluasi potensi efisiensi jangka panjang dalam penanganan puluhan pelanggan. Lalu ada kelayakan operasional yang terjadi ketidakselarasan dalam proses operasional dan tanggung jawab antar divisi yang menangani puluhan pelanggan. Maka dengan didefinisikan dengan jelas proses dan peran masing-masing antar divisi dan dalam penanganan puluhan pelanggan, serta mengimplementasikan alat komunikasi yang dapat memfasilitasi kolaborasi antar divisi. Lalu kelayakan jadwal, waktu dalam estimasi SLA dalam menyelesaikan keluhan pelanggan juga mengakibatkan ketidakefisienan dalam koordinasi antar divisi. Lalu maka dengan menggunakan aplikasi ini dibangun akan menetapkan garis waktu yang realistis, monitor progres secara berkala, progres dari penanganan keluhan pelanggan tersebut, dan melakukan tindakan perbaikan jika ada terjadi keterlambatan. Lalu untuk kelayakan komunikasi juga berperan kelayakan aman data, kelayakan sosial. Lalu untuk metode pengumpulan data itu menggunakan metode observasi dan wawancara. Observasi ini dilakukan karena saya sedang bekerja pada PT Gramedia Asri Media atau Gramedia.com sebenarnya, Pak. Jadi Gramedia.com ini saya belum informasikan. Jadi Gramedia.com ini tuh di bawah naungan PT Gramedia Asri Media, yang dimana ini penjualan secara online menggunakan website
dan aplikasi. Lalu selanjutnya metode wawancara ini dilakukan dengan manajer dan divisi yang terkait di Gramedia.com. Lalu masuk di rencana pengembangan aplikasi. Untuk rencana pengembangan aplikasi ini kan menggunakan sistem develop life cycle atau bisa dibilang SDLC. Nah, untuk tahapan-tahapan itu ada pertama tahapan perancangan sistem, tahap pembangunan sistem, tahap pengujian sistem, dan tahap implementasi sistem. Lalu untuk rancangan yang saya usulkan atau prosedur rancangan yang sistem aplikasi yang saya usulkan itu um, untuk di mana sistem ini diusulkan untuk melengkapi sistem yang sebelumnya. Jadi sistem sebelumnya sudah berjalan seperti analisis positifnya secara manual atau melalui WhatsApp yang di mana itu mengakibatkan data-data yang sudah di-upload atau case kendala dengan nomor order, keluhan pelanggan itu di follow up melalui WhatsApp atau secara verbal, secara omongan itu sangat tidak efisien karena tidak tertracking yang nomor satu untuk kendala itu sudah sampai mana dan kemungkinan miskomunikasi itu sangat besar. Lalu untuk perancangan model use case diagram, untuk use case diagramnya ini customer service berperan pembuatan tiket dan customer service ini menerima keluhan dari pelanggan. Lalu untuk keluhan pelanggan itu dibuatkan tiket, lalu tiket itu diproses dengan tim yang terkait seperti tim fulfillment atau staff finance. Lalu selanjutnya itu tiket dikonfirmasi, tiket dikonfirmasi, setelah dikonfirmasi terus dikelola atau dikerjakan oleh tim tersebut yang berkaitan. Setelah itu ada tiket pending juga. Tiket pending jika memang ada tiket yang pending. Tiket pending itu nantinya uh, bisa dibilang seperti tiket menggantung atau di mana case itu belum selesai. Jadi yang terkait ini itu antara customer service dengan customer. Lalu untuk manajer tersebut itu untuk melihat laporan dari hasil laporan tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan activity diagram pada use case pembuatan new tiket. Jadi untuk pembuatan new ticket atau membuat tiket baru atau tiket dibuka pada saat customer service itu mendapat keluhan dari pelanggan. Sini customer service membuat tiket kendala, kirim tiket kendala pada divisi yang bersangkutan, lalu menerima tiket lalu divisi yang bersangkutan menerima tiket. Lalu untuk skenario-nya itu aktor yang terlibat itu adalah customer service dan staff atau divisi. Tujuannya itu sebagai awal proses pengolahan tiket kendala. Selanjutnya untuk skenario use case dalam pembuatan tiket kendala itu aktor ada dua, customer service dan staff. Untuk skenario-nya itu customer service melakukan pembuatan tiket kendala, mengirimkan tiket ke masing-masing divisi yang bersangkutan, lalu si divisi tersebut menerima tiket yang dikirimkan oleh customer service. Lalu selanjutnya activity diagram pada use case bisnis tiket kendala diproses atau lagi dalam proses on progress in progress. Setelah dalam proses tiket dalam proses itu divisi terkait itu setelah menerima tiket lalu melakukan pengecekan tiket, melakukan penanganan tiket, melakukan konfirmasi tiket yang sudah diproses, lalu setelah dikonfirmasi dan diproses selanjutnya dikembalikan lagi ke customer service yaitu customer service menerima konfirmasi kendala tiket yang sudah diproses lebih lanjut. Untuk tujuannya itu di mana tiket kendala ini sedang ditangani oleh proses ini ditangani oleh staf atau divisi yang terkait. Lalu selanjutnya untuk activity diagram untuk use case konfirmasi tiket kendala. Oke. Untuk divisi terkait itu melakukan konfirmasi tiket yang sudah diproses, lalu customer service menerima konfirmasi tiket yang sudah diproses. Skenario activity diagramnya ini
merupakan narasi aktivitas dari activity diagram berikut. Untuk tujuannya itu ya, di mana proses staf divisi melakukan konfirmasi bahwa tiket sudah ditangani, jadi bisa dilakukan proses selanjutnya. Lalu selanjutnya untuk tiket pending ini kaitannya itu yang dilakukan sama customer service dan customer. Namun untuk use case ini tuh hubungannya dengan customer service dan staff atau aktor yang terlibat itu customer service dan staff divisi. Skenarionya hmm, menggunakan yang aktor yang terlibat itu customer service dan divisi, di mana customer service menginformasikan kendala proses yang sudah diproses oleh tim terkait. Customer service melakukan konfirmasi kepada staf divisi bahwa tiket yang sudah diproses oleh divisi itu sudah dikonfirmasikan ke customer. Lalu untuk tiket selesai atau solve, untuk aktor yang terlibat itu customer service dengan customer. Jadi untuk follow up, setelah customer service melakukan follow up, melakukan menerima proses atau menerima konfirmasi dari divisi terkait bahwa tiket itu sudah solve, itu selanjutnya customer service melakukan follow up dengan customer melalui email atau WhatsApp. Lalu customer menerima informasi dan customer memberikan konfirmasi kalau memang case sudah selesai. Lalu customer bisa melakukan case solve atau case close. Jadi untuk di aplikasi ini akan di solve oleh customer service. Tiket sudah di close oleh customer service. Lalu untuk laporan use case untuk laporan yang diberikan kepada manajer. Untuk laporan itu membuat kita itu customer service membuat laporan komplain secara weekly atau mingguan. Lalu laporan itu diserahkan kepada manajer dan manajer menerima laporan. Jadi data itu kita customer service tarik untuk dilaporkan secara weekly atau monthly itu ke manajer agar dapat dilihat dan eskalasi untuk kendala apa saja yang sedang terjadi di perusahaan gramedia.com. Jadi untuk laporan saya sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.